Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita kembali lagi di channel OT, Obat Tradisional Indonesia, dan kita masih konsisten untuk membahas tentang obat-obatan bahan alam yang ada di Indonesia. Kali ini kita nggak sendirian, kita kedatangan dengan dua narasumber lagi, ya, yang sama dengan episode sebelumnya. Ada Bro Fajar dan ada Bro Farid. Halo, bro-bro semua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Udah lama gak ketemu nih. Udah setengah jam kita nggak ketemu dari episode lalu. Oke, kita akan bahas pertanyaan yang kemarin kita ajukan, yaitu bagaimana sih proses sampai bisa ada klaim bahwa obat-obatan dari bahan alam itu bisa digunakan untuk sesuatu yang saat ini sedang tren di Indonesia, yaitu COVID-19. Kita akan bahas setelah bumper yang satu ini. Oke, kembali lagi. Kita kali ini akan membahas lanjutan dari minggu lalu ya, yaitu mengenai suatu obat yang katanya diklaim bisa digunakan untuk anti COVID-19. Nah, klaim berikutnya obat ini, ya, jadi obat ini tuh namanya adalah chloroquine. Dan ada klaim yang bilang bahwa chloroquine ini katanya diambil dari pohon kina. Nah, kita akan bahas dulu pertama dengan Bro Fajar. Bener nggak sih bahwa chloroquine itu berasal dari pohon kina? Kalau ditanya berasal, kayaknya bukan. Bukan ya? Bukan, chloroquine itu dari hasil sintesis. Beda jalur kalau dari pohon kina itu namanya kinin. Tapi strukturnya emang mirip sama kinin ya, kalau nggak salah. Ya, hampir mirip. Karena Mirip. dirubah dia tambahan gugus lah. Oke, jadi kita lurusin dulu, kita samain dulu bahwa chloroquine ini bukan berasal dari kina dan dia beda sama kinin. Cuman memiliki kesamaan struktur yang hampir sama aja gitu ya, kurang lebih. Betul. Nah, berikutnya berarti kan kalau gitu sebetulnya kalau yang dari yang dari kina itu justru yang kinin ini gitu ya. Dan kalau kita Ya, lihat betul. dari Ya. ceritanya kinin ini katanya udah lama ya, udah pakainya lumayan lama lah. Nah, Bro Farid kira-kira mau nambahin nggak sebetulnya kinin ini kalau di masyarakat kita emang udah dikenal ya atau gimana sih? Ya, mungkin kalau bicara kinin ataupun dulu kita sudah cukup lama menggunakan obat, ada istilah dulu tuh pil kina ya, Pil kina. ataupun tablet kina ya, tablet kina. Terkadang kalau dulu kita mau ke hutan ataupun masuk ke suatu perkebunan yang mungkin dicurigai banyak ketakutan ada nyamuk malaria, kita biasanya bakal disuruh dulu mengkonsumsi pil tersebut. Nah, secara umum kita sudah cukup lama mengenal kina tersebut ataupun tumbuhan kina tersebut beserta sumber-sumber metabolit yang terkandung dalam kina, ya, dalam tumbuhan kina, yang mana ada beberapa kelemahan itu untuk memang kita tahu untuk kalau di COVID seperti apa gitu, saya belum lebih jauh pelajari. Pada segi dulu digunakan di malaria sendiri kan, dia sudah paling ditakuti itu adalah efek dari terjadinya resistensi, sehingga muncullah beberapa golongan-golongan dari turunan-turunan senyawa yang awalnya berasal ambil dari kina tersebut, diuji baik secara sintetis ataupun secara jalur peroleh metabolit yang lain untuk mendapatkan suatu metabolit yang biasanya lebih unggul ataupun lebih menghindari resisten daripada senyawa yang lain. Oke, jadi kalau kita simpulin tadi sebetulnya mungkin kenapa ada chloroquine ini ya sebagai mengantisipasi terjadi resistensi pada kinin mungkin gitu ya. Sehingga dilakukan penurunan dari senyawa kinin ini. Oke, kita balik lagi ke Bro Fajar nih. Jadi kalau kita bicara tentang penemuannya gitu ya, dari dulu awalnya, anggaplah ini ada orang-orang Belanda nih ya, yang kemudian menemukan atau menggunakan pohon kina. Tapi kemudian kita bisa mengklaim bahwa dia itu adalah senyawa kinin dan digunakan sebagai obat pada akhirnya gitu ya. Itu prosesnya kayak gimana sih? Dari dia bentuknya pohon sampai bisa menjadi suatu senyawa atau suatu obat yang namanya adalah kinin. Mungkin prosesnya untuk dapetin senyawanya, mereka lakukan isolasi. Kinin itu termasuk golongan alkaloid ya. Cara isolasi alkaloid sendiri, kita pakai metode pengasaman dahulu, pembakaran dahulu, sehingga tujuannya untuk melepaskan si alkaloid tadi dari tanin-tanin di tumbuhan tersebut, sehingga dia bisa lepas jadikan garam. Dari garam itu nanti ditambahkan dengan air, dilarutan air, kan garam larutan air tuh. Nanti kita pisahkan tuh dengan cara kloroform, dicampuran kloroform, diekstraksi dengan kloroform, nanti kinin tersebut masuk ke dalam fase kloroform, lalu kita isolasi di senyawanya di kloroform tadi. Kemudian kita lanjut mungkin ke Bro Farid nih ya. Kapan sih kita bisa tahu suatu senyawa itu bisa kita tebak strukturnya? Misalnya kalau dulu orang bisa mengatakan bahwa ini kinin loh. Ya, secara umum kalau misalkan pertama kali mungkin orang belum bisa tahu dan mungkin belum ada yang memberi nama ya senyawa tadi namanya apa kan, sehingga mungkin dia orang yang pertama kali menemukan dan memberikan nama bagi senyawa tersebut. Tetapi untuk senyawa yang sudah pernah ditemukan dan mungkin ada beberapa data sifat psikokimianya ataupun data-data seperti hasil pemeriksaan atau misalkan NMR ataupun dari spektrofotometer UV dan sebagainya kan terhadap karakteristik dari tumbuh-tumbuhan tadi ataupun karakteristik dari isolat
di chloroquine tadi. Nah, berarti nanti kita bisa gunakan standar sebagai pembanding. Jadi nanti ketika sudah ada pembanding, kita bisa jadikan pembanding tersebut sebagai referensi kita ketika kita mendapatkan suatu isolat. Misalkan dari mulai uji kemurnian, misalkan dia titik lelehnya berapa, sama atau tidak dengan, kalaupun ada orang yang melaporkan titik leleh dari senyawa dari kinin tadi itu berapa titik lelehnya, yang kita sama atau tidak. Kedua, misalkan dari pola kromatografi, rodanya sama atau tidak, minimal warnanya kalaupun dia muncul misalnya di UV harus seperti apa, atau kalaupun misalnya dia diberikan suatu reagen spray atau reaksi semprot, ketika reaksi semprot yang akan reaksi spesifik untuk senyawa tadi. Nah, kira-kira warnanya yang dihasilkan bagaimana, sama atau tidak dengan standar, ataupun dengan referensi orang lain pernah berikan, gitu kan. Oke. Nah, jadi banyak cara ya sebenarnya buat mastiin. Banyak cara, ya. Termasuk nanti mungkin dari segi IR, ya, gugus fungsinya, serta mungkin dari hasil dari spektrum NMR-nya seperti apa. Baru nanti kita bisa prediksi. Kan. Oke, Bro Fajar mau nambahin? Ya bro, ini tadi ada yang baru dapat nih metodenya buat dapetin. Oh, nyari dulu. Mau dibacain nggak? Singkat. Kan kita membuat jadi santai. Kan yang diambilnya batang kayu kan ya, yang diambil. Ya. Nah, batang kayu itu dipentingkan, diharuskan, kemudian nanti ditambahkan suatu basa, sudah dilarutkan, tambahin basa. Udah gitu, basanya itu CaO, bisa NaOH, terus udah gitu direflux. Direflux itu dipanaskan, dia diekstraksi dengan cara panas. Udah gitu ntar disaring, diambil filtrat yang panas tadi, langsung ditambahin sama asam sulfat. Oke. Kalau dari asam sulfat tadi langsung dilanjutkan untuk reflux kembali 10 derajat. Udah gitu ditambahin NaOH sampai pH sampai 6,5. Oke. Udah gitu ditambahin karbon aktif, nanti dapat suatu alkaloid sulfat. Nah, suatu alkaloid sulfat ini nanti dia dikasih pendinginan, didinginkan, ada endapan sama filtrat. Nah, yang bagian endapannya ini adalah quinine sulfat. Endapannya quinine sulfat. Oke, yang filtratnya itu adalah alkaloid sulfatnya. Nah, udah tinggal dapat quinine sulfat di bagian endapan tadi udah. Oke, berarti bisa disimpulin itu kan tadi ada tahap-tahapnya. Bisa disimpulin sebetulnya itu proses yang bisa dilakukan secara konvensional ya. Bisa jadi konvensional. Jadi kan maksudnya nggak memerlukan banyak alat atau instrumen yang rumit gitu ya kalau ngeliat dari caranya tadi. Ya betul, hanya butuh reflux saja palingnya sama alat buat misahin kayak labu partisi. Oke. Gitu. Jadi wajar kalau dari zaman Belanda dulu tuh udah bisa ditemukan gitu ya kinin ini gitu ya. Karena prosesnya nggak begitu rumit juga ternyata. Chemicalnya juga gampang lah sekiranya. Senyawa-senyawa yang kimia-kimia yang umum lah ya itu. Reagen-reagen yang umum. Iya. Oke, menarik nih. Jadi kita udah dapat caranya bagaimana mendapatkan apa namanya tadi dari pohon kina sampai menjadi kinin gitu ya. Dapat quinine. Nah, baik lagi ke Bro Farid nih ya, sebagai di bidang farmasi ini. Jadi kalau misalnya nih ya, dengan klaim seperti tadi, gini misalnya, boleh nggak sih kalau kita mendapatkan suatu klaim ya, misalnya tadi, chloroquine ampuh buat COVID-19. Kemudian kita kasih klaim lagi, karena strukturnya sama, kinin dengan chloroquine, kita bilang kinin ini ampuh buat COVID-19, atau kita bilang kina ini ampuh buat COVID-19. Boleh nggak sih kalau ada klaim seperti itu? Struktur sama, tapi terkadang gugus fungsi yang ada pada struktur tersebut juga mempengaruhi terhadap aktivitas. Iya, karena nggak 100% mirip ya. Jadi bisa jadi beda struktur dari gugus fungsi saja sedikit, gitu ya, satu gugus fungsi, misalkan OH atau apa, misalkan di sana, itu aktivitasnya bisa jadi mungkin berbeda. Bisa jadi awal toksik pun bisa jadi ketika dimodifikasi sedikit gugus fungsinya, toksiknya hilang, tapi mungkin aktivitas yang lain bisa jadi berubah juga gitu. Jadi menurut saya belum bisa diklaim satu senyawa tadi kalau tanpa pembuktian dulu, tanpa diuji dulu, itu belum bisa langsung diklaim gitu kan. Karena kita tetap harus berdasarkan hasil pengujian biar bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Karena kalau hanya menduga, oke, bisa jadi kita duga ada kemiripan, tapi biasanya sedikit saja perubahan gugus fungsi itu berubah pula ke hasil yang dihasilkan. Kecuali kalau klaimnya mempunyai potensi itu doang, masih boleh kali ya. Ya mungkin kalau potensi bisa aja. Karena kan bisa dilanjutkan ke depannya. Bisa dilanjutkan. Ya, Bro Fajar mau nambahin? Kayaknya gatel mau ngomong dari tadi. Harus Bro Fajar nambahin. Ya mungkin disangkanya dia bisa jadi antivirus sendiri. Mungkin ada penelitian juga ya yang saya baca sebagian. Di tahun 2005 si chloroquine ini
dipakai buat antiviral yang kuat terhadap virus SARS pada sel primata. Mungkin itu dipakai buat tahapannya, tapi masih di dalam tahap in vitro sih sebenarnya. Jadi Bro Fajar ini kalau ngobrol ini ya harus based on journal. Mantap. Nggak bisa katanya-katanya. Oke, mantap Bro. Ya, jadi kita kasih kesimpulan, tetap ya nggak boleh kalau main asal klaim bahwa dia anti COVID-19, bahwa dia obat COVID-19, nggak boleh asal klaim kayak gitu ya. Klaim paling jauh hanya sebatas memiliki potensi atau kemungkinan aja gitu ya. Nggak boleh langsung diklaim bahwa dia, oh ini kina adalah obat COVID. Karena saya kemarin pernah diwawancara radio, langsung dibilangnya gitu, oh yaudah kita minum kina aja biar nggak kena COVID. Wah kan jadi salah nih klaimnya kan, gitu. Hati-hati juga. Nggak bisa gitu juga ya. Bisa-bisa kena yang lain nanti. Perdosis nanti. Yang terakhir, jadi tadi kita ada banyak sekali info yang kita bahas seputar COVID dan kinin ini mungkin ya. Nah, pertanyaan terakhir, seandainya ini mah yang lagi nyari judul TA, nyari judul skripsi misalnya, mereka punya ide pengen nyari obat anti COVID-19, baiknya gimana tuh cara landasan atau rancangan berpikir ya sampai mereka bisa menemukan obat yang berpotensi sebagai anti COVID-19 dari sudut pandang kimia dan farmasi. Paret dulu, lempar. Kayaknya moderator udah tahu jawabannya tuh. Moderator aja lah jawab sendiri lah. Moderator mah tukang lempar, nggak usah jawab. Atau nggak usah sebagai obat ya, kita nyari yang potensinya tadi misalnya pengen tahu. Misalnya kan kalau kina kita kayak di daerah-daerah kan nggak semua punya kina ya, kayak kina sekarang mulai langka gitu. Nah misalnya saya pengen nyari dari tanaman yang saya temukan, misalnya di dekat rumah saya ada rasa mala atau ada apa. Nah, saya pengen nyari yang mirip sama kinin nih. Bisa nggak sih kira-kira kita modifikasi atau kita cari biar dia mirip sama kinin misalnya? Bisa nggak? Bisa saja, karena satu mungkin kita bisa juga mencari dari segi kesamaan kekerabatan tumbuhan tersebut ya. Oh, kekerabatan. Ya, satu famili tumbuhan kemungkinan ada kandungan metabolis sekunder yang bisa jadi tidak jauh berbeda ataupun ada kemiripan. Contohnya? Contohnya seperti dari Syzygium, itu banyak kan Syzygium. Ya. Nah, mungkin ada beberapa komponen senyawa dari beberapa spesies turunan Syzygium tadi atau famili Syzygium tersebut yang ada golongan metabolit yang hampir sama. Kayak jadi itu mungkin ya, kita tidak menemukan. Kayak kunyit ya. Iya. Dengan kurkuma ya sama semua mungkin punya kurkumin gitu kali ya. Kurkumin. Nah, tapi kan nanti kita tinggal kaji lagi, walaupun bisa jadi kadarnya berbeda-beda dari masing-masing spesies tersebut ya. Ada yang banyak di mana, sedikit di mana. Tadi yang pertama kerabatan ya. Kayak kerabatan. Berikutnya lagi caranya. Setelah itu mungkin nanti setelah kita coba, kita uji aja gitu satu-satu. Oke, ya. Kerabatan. Jadi, kita bisa cari kerabatnya kina mungkin ya. Yang masih satu famili dengan kina apa. Nah, nanti dari situ kita coba uji. Ada beberapa, mungkin kita dapat beberapa senyawa, semuanya kita uji yang memiliki potensi yang sama, yang mana nih kira-kira gitu kali ya. Ya, atau kalaupun tidak, Anda bisa coba juga dirubah cara penanamannya. Kalau selama ini mungkin petani nanam kina itu kan 8 tahun ya. 7 sampai 8 lama itu ya. 7, ya gitu lah. Nah, berarti selama itu petani kasihan juga dia makan apa? Itu modifikasi cara budidayanya. Misalkan pakai kultur jaringan, ya. Jadi di kultur jaringan solusi. Nah, mungkin kan tidak usah nanti, Anda tidak usah menunggu 8 tahun. Bisa jadi cuma 1 bulan, ataupun tidak usah dibuat tumbuhan utuh, bisa berupa agregat sel, tapi senyawanya ada atau tidak. Nah, itu sudah terbukti oleh teman saya yang pas saat S2 dia meneliti tentang kina dengan cara modifikasi media ataupun memodifikasi kultur ya. Cara tanamnya ya menggunakan kultur jaringan, dioptimasi beberapa metode atau beberapa jenis metode kultur jaringan dan berupa kalus saja masih berupa agregat sel saja itu sudah berhasil. Ada yang dihasilkan metabolis sekunder dari turunan kina tersebut, kalau tidak sinkonidin atau apa gitu kan. Tapi dia sudah berhasil. Nah, sehingga seperti itu kita bisa meminimalisir penggunaan lahan yang cukup luas. Kita bisa skala lab di ruangannya di lab gitu kan. Dan nanamnya cukup di botol saja gitu kan. Dan media yang sudah kita modifikasi, media sudah kita atur unsur-unsurnya, mungkin bisa diberikan suatu zat elisitor untuk meningkatkan kandungan zat yang kita targetkan tersebut. Oh, ini menarik nih. Ini kapan-kapan kita undang ya ke sini. Iya, harus. BBA ini. Menarik. Oke, Bro Fajar mau nambahin? Cukup lah, itu udah bagus.
Licik nambahan. Soalnya dilempar-lempar nggak mau dia. Ya, jadi tadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, jadi ya kalau kita simpulkan banyak jalan lah ya sebetulnya. Ilmu farmasi itu dan ilmu kimia bahan alam itu atau ilmu bahan alam ini nggak cuma satu. Kita bisa modifikasi berbagai cara untuk mendapatkan suatu obat atau senyawa yang kita tuju. Dan caranya tadi kalau kita simpulkan dari yang Bro Fajar sampaikan, nggak harus cara-cara yang rumit gitu ya. Kan ada anak tuh kayaknya kebayangnya tuh, aduh kalau kita misalnya ada mahasiswa takut nih ya, mereka tuh kebanyakan takut. Kayak alatnya harus canggih segala macam. Tapi ternyata kalau lihat dari cara tadi, kinin ini, nggak butuh alat yang terlalu rumit kok gitu ya. Jadi kasarnya di rumah pun bisa gitu ya kasarnya. Ya tinggal campur-campur, sterilisasi media gitu kan. Iya. Atur komposisi media, atur keasaman, pH, masuk autoclave, ya steril, kita simpan, kita tanam, udah tinggal tunggu tangan Tuhan yang bekerja. Oh itu apa tuh kultur? Ya jadi nggak seribet yang dibayangin ya kultur juga ternyata nggak harus di laboratorium yang sangat canggih gitu ya. Kita bisa setidaknya steril. Steril lah, kita bisa lakukan di rumah sendiri. Yang penting bersih lah ya gitu. Jadi ini motivasi buat semuanya yang sedang mengambil penelitian di bahan alam gitu ya. Gak usah takut dengan alat-alat yang kurang, kita bisa lakukan di rumah. Gitu. Ya, jadi bisa sambil WFH juga ya, stay at home. Solusi juga sebenarnya kalau gitu WFH gini tetap bisa TA harusnya ya. Solusi tapi ruangannya di rumahnya harus dimodifikasi dulu. Oke, terima kasih banyak Bro Fajar, Bro Farid. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ya, jadi kita akan ngobrol lagi nanti mungkin di episode yang akan datang gitu ya. Mudah-mudahan ini masih bisa dipakai platform kita gunakan Zoom ini ya. Jadi kita sebenarnya kasih Zoom ya. Kita sebenarnya tadinya merencanakan konten itu kita akan bikin secara live gitu. Ya, kita udah rencanakan dari tahun lalu ya. Kita pengen bikin sambil ngopi, sambil nongkrong, ngomongin soal bahan alam. Tapi ternyata ya keburu pandemi jadi kita coba, kita akan komitmen, kita akan edukasi tetap menggunakan media online atau daring ini ya. Nah, kita menjalankan protokol WFH. Jadi mungkin terima kasih Bro Farid, Bro Fajar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sama. Ya, tetap jaga kesehatan buat semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Stay safe, stay healthy, stay at home. Salam sehat, salam pendidikan.